Aksi dugaan pemelakan yang dilakukan Kadin Cilegon menjadi viral di media sosial. Angkanya tidak main-main pemirsa, yakni mencapai 5 triliun rupiah. Kita langsung saja membahasnya. Sudah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Umum Kadin, Sarman Simanjorang. Selamat sore, Pak Sarman. Selamat sore, Mas. Baik, Pak Sarman, terima kasih telah bersedia bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Saya mau langsung saja, Pak Sarman. Sebelumnya Ketua Umum Anda, Pak Anindya Bakri, menyebut bahwa tindakan atau dugaan pemalakan ini perlu diklarifikasi. Lalu sejauh ini apa hasil penelusuran atau mungkin klarifikasi internal berkaitan dengan hal ini? Ya, jadi hari ini Ketua Umum kami, Pak Anindya Bakri, merespon dengan cepat apa yang terjadi di Cilegon dalam hal ini dan telah membentuk tim investigasi yang akan melihat secara langsung di lapangan, melakukan cek and recheck, klarifikasi apa sebenarnya yang terjadi, sehingga nanti Kadin Indonesia akan mengambil langkah-langkah organisatoris dalam hal ini, karena bagaimanapun kita memiliki etika bisnis yang tertuang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Nanti hasil laporan daripada tim investigasi ini akan dikaji dan akan disampaikan kepada Ketua Umum untuk selanjutnya dapat ditelaah dan apakah nanti akan diberikan sanksi administratif, surat peringatan, atau bahkan mungkin pencabutan daripada kartu anggota. Tentu nanti itu akan dilihat dari hasil tim investigasi akan turun nanti ke lapangan dalam hal ini. Dan itu prosesnya sedang berjalan. Baik, Pak Sarman, artinya ucapan minta proyek 5 triliun tanpa tender ini tidak masuk dalam sikap resmi oleh Kadin, begitu ya? Atau seperti apa? Saya rasa kita di anggaran dasar rumah tangga kita itu memiliki namanya etika bisnis dalam hal ini, sehingga tidak ada katakanlah bahasa-bahasa atau katakanlah mungkin hal-hal ya ingin mendapatkan proyek itu dengan cara-cara seperti yang ada di video yang viral itu. Tetap Kadin itu mengedepankan adalah prosedural, mengedepankan profesionalisme. Karena kita tahu bahwa untuk mendapatkan sebuah pekerjaan itu pasti perlu ada yang namanya prosedural. Pasti ada syarat-syarat yang telah diberlakukan, pasti ada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Dan semua itu harus dilalui dengan cara-cara seperti itu. Gitu. Artinya Pak Sarman, apa yang terjadi di Cilegon itu tidak termasuk dari etika bisnis atau anggaran dasar anggaran rumah tangga Kadin Indonesia, begitu ya? Betul, betul. Dan itu sangat-sangat disayangkan dalam hal ini. Karena bagaimanapun kami dari Kadin sebagai mitra strategis pemerintah tentu akan mengedepankan bagaimana agar iklim investasi kita dan iklim usaha kita pada posisi yang kondusif. Pada posisi di mana para investor-investor kita memiliki suatu ketenangan dan kenyamanan dalam berinvestasi Indonesia. Apabila mereka mencari mitra-mitra kerja lokal misalnya, tentu juga harus melalui pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan ketentuan yang telah mereka tetapkan dalam hal ini. Dan tentu sesuai juga dengan proporsi kinerja kerja yang akan dikasih. Karena kita tahu yang namanya investor ini ketika masuk ke satu negara, mereka kan investasinya kan jangka panjang. Nah tentu mereka juga mencari mitra, pasti juga mitra-mitra yang juga yang sesuai dengan standar yang mereka butuhkan, yang sesuai dengan mereka sudah memiliki standar tertentu dalam hal ini, sehingga memang kami dari Kadin terus akan mendorong, terus akan mendukung berbagai program pemerintah bagaimana supaya para calon-calon investor dan investor yang sudah masuk itu merasa happy dan juga mereka juga merasa tenang dalam berinvestasi di Indonesia. Tapi Pak Sarman, kalau yang Anda lihat, yang teman-teman Kadin Pusat mungkin melihat video yang beredar itu, benarkah orang-orang yang ada dalam video itu benar mereka pengurus Kadin Cilegon atau seperti apa, Pak Sarman? Kalau mereka memakai baju Kadin, ya tentu mereka mungkin pengurus. Tapi
nanti akan dicek kembali apakah mereka memang pengurus resmi, kemudian juga apakah mereka memiliki KTA Kadin. Nah tentu tim investigasi nanti yang akan melihat semua data-data tersebut, termasuk ya kronologis yang terjadi di sana. Apakah itu memang kenyataannya seperti itu? Karena kita tidak tahu, ini kan bisa dipotong-potong videonya misalnya. Apakah itu merupakan bagian daripada dialog misalnya? Jadi saya rasa nanti tim investigasi ini yang akan nanti bisa memberikan laporan secara rinci kepada Ketua Umum Kadin Indonesia. Jadi artinya Kadin Pusat sudah menindaklanjuti ke Cilegon berkaitan dengan hal ini ya, Pak Sarman ya? Sudah. Jadi nanti tim investigasi yang telah ditunjuk oleh Ketua Umum juga akan nanti berkoordinasi dengan Kadin Provinsi Banten, juga dengan pemerintah Provinsi Banten, ya, sehingga nanti ini semua bisa terang benderang, bisa terbuka, dan kita harapkan bahwa kejadian ini adalah yang pertama dan terakhir, karena kita ingin dari Kadin ingin memastikan bahwa iklim investasi kita juga harus kita jaga dengan baik, dan tingkat kepercayaan calon-calon investor yang ingin masuk ke Indonesia yang sangat tinggi ini juga perlu kita jaga dengan baik. Karena apa? Karena kita tahu bahwa niat dan animo investor untuk masuk ke Indonesia ini kan sangat-sangat tinggi. Ya, karena kita pertama memiliki sumber daya manusia yang cukup besar dan juga sumber daya alam yang mumpuni. Nah, sehingga memang bahwa tingkat kepercayaan ini jangan katakanlah kita nodai dengan adanya hal-hal seperti ini. Karena kita juga mengetahui bahwa negara tetangga kita dengan Vietnam, mereka sangat-sangat memberikan suatu fasilitas ya kepada calon-calon investornya, mulai daripada perizinan, keamanan, kenyamanan, bahkan tanah pun mereka siapkan dalam hal ini. Jadi jangan sampai kita kalah bersaing, karena kita tahu kalau investasi ini masuk akan bisa memperkuat daripada devisa kita, akan bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Yang paling penting juga adalah mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk anak-anak bangsa. Sehingga kita harus pastikan bahwa ketika investasi masuk ke Indonesia, kita harus memberikan rasa aman dan nyaman. Baik. Pak Sarman, tadi di awal Anda mengatakan bahwa apa yang terjadi atau dilakukan oleh oknum Kadin di Cilegon itu tidak sesuai dengan etika bisnis yang ada dalam Kadin. Artinya jika terbukti mereka adalah pengurus Kadin Cilegon, apa yang akan diambil oleh Kadin Pusat? Sanksi seperti apa yang akan diberikan kepada mereka? Ya, tentu dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita itu sudah ada aturan-aturan yang sudah katakanlah yang sudah ada koridor-koridornya dalam hal ini, dan itu sudah tertuang dalam anggaran dasar kita, ada di pasal 12 ya mengenai etika bisnis, kemudian juga ada juga di pasal 34A, kemudian juga dipertegas juga di anggaran dasar rumah tangga kita, ada di pasal 8, pasal 9, pasal 10, itu semua ada di sana mekanismenya. Makanya dalam hal ini untuk memberikan sanksi itu nanti akan ada prosesnya, sehingga nanti hasil tim investigasi ini juga sangat strategis. Ya, kira-kira apakah layak diberikan sanksi? Kalau diberikan sanksi apa? Apakah sanksi administrasi atau teguran atau mungkin sampai pencabutan KTA? Tentu nanti akan dilihat ya dari hasil investigasi nantinya. Baik, sudah ada mekanisme sanksi begitu ya yang akan digunakan untuk mengevaluasi apa yang terjadi di sana. Terakhir Pak Sarman, barangkali dari Anda ada imbauan bagi pengusaha atau perusahaan di daerah misalnya, jika ada oknum lagi seperti ini yang meminta proyek mengatasnamakan Kadin, bagaimana seharusnya mereka bersikap? Ya, tentu memang bahwa Kadin ini kan memiliki tingkatan organisasi ya, sampai di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan kota dalam hal ini. Tentu ya kalau dari teman-teman investor lokal maupun luar, kalau memang ada yang mengatasnamakan oknum Kadin yang melakukan hal-hal sejenis, tentu dengan senang hati kalau itu bisa dilaporkan segera kepada kami supaya kami bisa melihat dan menindaklanjuti, karena kita sekali lagi ingin menggarisbawahi bahwa ini adalah yang pertama dan terakhir, karena bagaimanapun Kadin itu adalah merupakan mitra strategis pemerintah. Kadin itu merupakan forum komunikasi, informasi, dan juga yang memfasilitasi dan memperjuangkan berbagai kepentingan-kepentingan dunia usaha kepada pemerintah.
Sehingga memang bahwa kita harus berada pada titik di mana kita menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun ekonomi Indonesia. Baik Pak Sarman, kita tentu menunggu seperti apa hasil investigasi yang dilakukan di sana dan kita harapkan ini seperti yang Anda katakan pertama dan terakhir di Kadin begitu ya. Terima kasih Pak Wakil Ketua Umum Kadin Pak Sarman Simanjorang sudah bersedia berbincang bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat Bapak. Salam sehat dan semangat selalu. Semangat selalu.